Kadang kayak yaudah deh gue nggak apa-apa, OTW-nya cuma 3.000-an, terus sisanya gue tabung untuk nonton konser atau kayak makan di luar yang mahal gitu-gitu sih. Jadi kayak memilih satu hal untuk ngirit buat bisa boros di satu hal lain itu apa ya, subsidi silang lah. Subsidi silang. Sebenarnya gue nggak butuh banget sih makeup ini, tapi gimana ya, lucu-lucu dan lagi sale juga. Ya udah deh, mungkin bisa pakai buat nanti kali ya. Wih, beli apaan tuh? Tete, beli makeup nih. Wih. Ya lumayan lah ya, lagi diskon akhir bulan, tapi gue jatuhnya agak boros sih. Apa-apa, sekali-sekali self reward. Sekali-sekali self reward ya. Lu kalau gue liat-liat di konten-konten lu kayaknya lebih banyak ngomongin tentang irit-irit gitu kan, naik transportasi umum, terus juga kayak kemarin gue pernah lihat lu bikin konten frugal living, iya nggak sih? Pernah sekali. Nah tapi kalau misalnya lu pribadi nih ngeliat frugal living akhir-akhir ini tuh gimana? Kan banyak banget juga tuh orang-orang yang bikin konten frugal living. Menurut tuh frugal living tuh bagus nggak sih? Sebenarnya bagus-bagus aja sih, tapi kalau gue sebenarnya bukan frugal living, lebih ke ngirit living aja sih. Ngirit Ngirit living. Tapi berarti kalau misalkan ini dari irit living akan menuju frugal living kah? Atau gimana? Kayaknya sampai se-frugal living itu kayaknya enggak sih. Tapi Enggak. lebih ke ngirit aja. Kalau bisa ngirit, kenapa enggak gitu? Iya sih, tapi bentar. Sebenarnya kan lu Gen Z kan? Tuh, gitu. Dan setahu gua kayak Gen Z tuh banyaknya justru boros. Iya kan? Tapi kenapa lu nggak boros? Apa lu jangan boros juga sebenarnya? Kadang sih boros, tapi gue lebih ke kalau ada hal yang jauh lebih murah, gue lebih milih yang lebih murahnya itu. Misalkan gue naik transportasi umum gitu, gue nggak yang langsung naik ojol gitu, gue lebih milih transportasi umum karena lebih murah juga kan. Secara kalau gue lihat juga konten lu kan selalu mbak KRL gitu ya. Tapi tiap pagi tuh lu naik KRL, capek nggak sih? Ya lumayan sih. Kayak gue kan sebenarnya kayak jarak gue ke kantor itu cukup dengan busway, jadi gue nggak perlu pakai KRL kan. Gue tuh suka kepo gitu kalau gue lihat kayak di TikTok nih ya, orang-orang naik KRL tuh kayak bener-bener perang dunia nggak sih, kayak bener-bener penuh dempet-dempetan. Yang lo rasain kayak gitu juga? Bener-bener sepenuh itu dan sedempet-dempetan itu, bahkan kadang kita udah nggak perlu pegangan lagi, udah diem aja tuh nggak bakal jatuh, nggak bakal goyang saking full ya. Saking full ya. Tapi lu sambil ngapain tuh kalau misalnya bengong atau kayak tatap-tatapan sama orang gitu, tiba-tiba jatuh cinta? Biasanya gue kalau nggak main HP, yang paling sering gue lakuin adalah ngeliatin orang main HP. Jadi ngeliatin orang main HP, di HP-nya lagi ngapain gitu, biasanya kepo. Berarti lu menginvasi privasi orang gitu? Iya, sebenarnya ya gimana dong, tapi udah gitu mepet ya? banget, mau nggak lihat juga kelihatan. Buat hiburan gue nih lumayan gitu ya. Buat konten-konten lu juga kan, secara lu konten creator juga udah 1 tahun terakhir ini lo konten terus, dari mulai KRL, terus juga mbak kacamata gitu kan. Dan sekarang kemarin gue lihat tuh bikin konten frugal living juga gitu, dan mungkin target lu lebih banyak ke Gen Z ya. Nah cuman ada ini nggak sih kayak pandangan si Gen Z sama konten-konten lu tuh relate, mereka merasa relate atau justru kebalikannya? Sejauh ini Gen Z, audiens gue tuh Gen Z-nya Gen Z mepet ya. Maksudnya Gen Z mepet apa nih? Gen Z mepet tuh Gen Z yang ngirit, bener-bener yang kayak Gen Z yang juga generasi sandwich gitu loh. Jadi emang mau nggak mau harus ngirit gitu biar hidup. Oke, bentar. Kalau ngomongin generasi sandwich, lu generasi sandwich juga? Enggak, alhamdulillah. Gue sampe bingung. Dia nggak generasi sandwich tapi memilih ngirit. Kenapa lo memilih ngirit? Apakah emang bener-bener alasannya karena gue mau saving money atau kayak gue nggak mau lepek? Nah, fun fact-nya adalah kalau naik ojol, cewek kan capek udah nyatol, pakai helm. Terus kalau naik Transjakarta enak banget, udah ASEAN, jalurnya VVIP lagi jalur khusus. Jadi kayak lebih
win-win naik transportasi umum gitu. Iya, tapi berarti lu lebih prefer naik transportasi umum kayak KRL, busway dan lain-lain gitu kan. Cuman kan lebih takes time gak sih? Lu harus bangun lebih pagi dong. Iya, tapi lebih capek lagi catokan kita yang udah sejam ini rusak cuaca gara-gara naik ojol gitu. Bener banget sih. Ya Gue juga kan? ngerasain lagi sebagai cewek kayak kita kan mau JP gitu ya. Iya. Kita mau jual pesona, siapa tahu ketemu cowok ganteng gitu. Bener. Ya gua relate sih sama apa yang lo rasain. Cuman terakhir tuh lo bikin konten tentang frugal living. Jadi gue tuh berpikir kayak, ih si Cete ini mau pindah apa jadi beneran frugal living. Kan kalau kita tahu sendiri frugal living tuh emang bener-bener kayak minimalis tok banget ya. Udah kayak the highest level of ngirit gitu kan. Lo gak ada kepikiran ke sana? Kayaknya untuk yang sampai bener-bener ngirit banget tuh enggak sih, karena gue tetap masih butuh sekali-sekali self reward. Lagi-lagi jiwa Gen Z ini masih ada gitu. Oke, tapi kalau Gen Z dan tadi juga lu mention ya self reward. Emang menurut gue tuh lumayan identik sih, kayak gue terakhir kali ngedengar banyak banget teman-teman Gen Z gue yang pakai pay later buat nonton konser. Terus juga dikit-dikit self reward baru gajian langsung beli apa gitu kan. Terus kayak kalau misalkan pola pikirnya seperti itu kan jatuhnya boros ya. Iya nggak sih? Terus guna yang ngirit apa? Atau lu jangan-jangan yang kayak yaudah gue ngirit transportasi biar gue bisa ngeborosin di hal lain gitu. Iya, kadang kayak yaudah deh gue nggak apa-apa, OTW-nya cuma 3.000-an, terus sisanya gue tabung untuk nonton konser atau kayak makan di luar yang mahal gitu-gitu sih. Jadi kayak memilih satu hal untuk ngirit buat bisa boros di satu hal lain itu apa ya? Subsidi silang lah, subsidi silang. Tapi kalau gue denger nih ya dari omongan lu, dikit-dikit self reward sih. Lu seberapa sering lu self reward sama diri lu sendiri? Kayak 1 bulan berapa kali? Lumayan sering sih. Seminggu ada 2 kali. Wow, bro, Karena itu sering ya. Karena self reward gue tuh nggak yang harus melulu mahal gitu loh. Kadang kayak Contoh. beli es krim doang menurut gue itu bisa self reward. Bisa yang tadi kita stres kerja terus kita beli es krim. Gue gak yakin lagi. Tapi self reward lo deh di bulan ini apa? Self reward gue di bulan ini adalah beli jam tangan. Keren. Self rewardnya beli jam tangan, guys. Jam tangan. Oke, itu baru 1. Iya. Dari, lu bayangin sebulan ada 4 minggu. 2 kali seminggu, berarti 8 kali lu self reward. 8 jam berarti. Enggak dong, enggak jam tangan. Biasanya Apa lagi? lebih banyak ke jajannya sih. Oh, lebih ke jajan makan. Kalau sekali makan cantik gitu. iya, makan cantik, bener. Oke. Itu tidak tertahankan sih. Oke, tapi selain itu juga gue tuh agak berpikir kayak iya lu tuh di sosmed ngirit banget gitu kan. Tapi gue ngeliat tuh olahraganya pilates, sarapannya krosong, minum kopinya yang mahal. Ngirit banget tuh kelihatannya Kelihatannya kan. Kelihatannya ngirit. Soalnya sekalinya makan yang mahal dikontenin. Biar balik modal gitu. Oh, biar balik modal. Tapi kalau pilates kan itu Iya sih. selalu kan Itu rutin lebih kan. ke investment jangka panjang, guys. Oke, tapi kan biasanya nih kalau orang-orang frugal living atau orang-orang yang let's say ngirit gitu ya, mereka bakal lebih milih buat olahraga di rumah. Ya kan, kayak misalkan atau nggak kayak lari lah minimal atau workout tipis-tipis di rumah gitu. Lo nggak pengen kayak gitu? Nggak ada motivasinya kalau di rumah tuh. Kalau keluar gitu, kalau pilates gitu kan, ih udah bayar masa nggak ini sih? Iya sih, ya masa kan? nggak? Jadi Oh, ada jadi urgensinya. Ada urgensinya. Ya alasannya mirip-mirip sih sama gue. Gue juga kayak gitu, kayak kalau olahraga harus ada yang memotivasi gitu ya, karena mager gitu. Oke. Nah terus juga selain itu kayak tapi kan orang-orang tuh pada taunya tuh lu sebagai content creator yang ngirit, gimana lu naik KRL gitu, pasti kan orang-orang berpikir kayaknya, oh ditambah lu juga bikin konten yang ini, yang kayak strata sosial gitu loh, yang kayak kamu tuh terlalu kopi 80 ribuan buat aku yang kopi 8.000 aja gitu kan. Jadi orang-orang pasti punya pandangan di mana lo tuh kayak kayaknya ngirit banget deh.
Iya nggak sih? Ini kayaknya orangnya susah ya? Kayak gitu kan? Pengennya Bisa kelihatan jadi kan? susah sih. Pengennya kelihatan susah. kalau di sosmed tuh pengennya kelihatan susah. Jadi suatu saat gue mengeluarkan konten yang bersekali-sekali self reward tuh orang akhirnya lo sekali-sekali self reward. Padahal sering gitu. juga. Tapi kayak orang-orang sekitar lu banyak yang kayak nyindir lu gak sih? Kayak, sok-sokan gak ada duit lu, atau sok-sokan ngirit lu gitu, ada gak sih? Enggak sih. Nggak, semuanya pada suportif. Bener. Oke, nah terus juga kan kalau gue taunya lu Gen Z, followers lu Gen Z juga, banyak cewek juga, mereka pada boros, rata-rata konsumtif kan ya. Nah, dan lu tapi lu bikin konten yang kayak ngirit living dan juga frugal living, itu tujuannya buat apa? Buat men-encourage mereka kah atau gimana? Sebenarnya buat konten aja biar orang-orang yang ngirit di luar sana tuh nggak ngerasa sendiri gitu loh. Pas buka comment section, ternyata bukan gue doang yang ngirit, ternyata banyak orang yang ngirit juga ngerasa gitu. Relate. Bener, gitu ya. relate. Tapi selain lo bikin konten tentang frugal living, juga lo kan bikin konten tentang strata yang tadi gue bahas ya, yang kayak cowok tinggi dan lain-lain gitu kan. Let's say misalnya lo punya pasangan gitu, lo pengen punya pasangan yang misalnya lo bertemu sama pasangan yang ternyata dia frugal living, tapi lo suka banget sama dia, mau nggak? Gak bisa. Dan dia udah ngirit living guys. Ngirit livingnya itu untuk aku sendiri gitu loh. Oh, berarti Ceta ini tipe-tipenya pengen jadi trophy wife sih kayaknya. Betul, makanya pilates. Dari situ dia akan mencari jodoh gitu ya. Dan kalau gue lihat-lihat juga kayak lu lebih kayak udah ada apa ya, tipe yang tok banget dimana harus mas-mas Jawa, harus tinggi 180 cm. Iya kan? Iya betul. Kenapa lu sukanya main kayak gitu? Karena emang cowok tinggi tuh kesannya tuh kayak gitu loh. Tuh ada tuh, pilih mau yang mana? Kayak menjaga gitu vibes-nya. Apa? Bukan Jawa. Bukan Jawa. Ya udah ntar cari aja ya yang Jawa Kalau mana. mas-mas Jawa tuh lebih ke kayak Karena apa kamu- sih? Karena kamu Jawa juga ya? Iya. Aku ada Jawanya juga. Ada Jawa juga. Tapi kan harus mas Jawa. Biar Karena berwibawa gitu. karena berwibawa. Oh enggak, tadi gue udah tahu jawabannya apa. karena ini ya biar bisa jadi presiden. Iya, biar gampang jadi presiden. Karena mayoritas kan Jawa gitu, mas Jawa. Gitu. Iya, oke. Dan berarti kalau misalkan lo ketemu cowok, pengennya justru dia, let's say dia tajir gitu, lo bakal tetap ngirit nggak? Enggak dong. Kenapa? Ini mah dia tidak ada niatan jadi frugal living guys, dia nggak ada niatan frugal lifestyle sama sekali ya. Tapi let's say ya udahlah, lo kan lo juga baru pindah ke Jakarta kapan nih by the way? Udah lama ya? 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu kuliah. ya? Oke, berarti lo udah pindah ke sini sama keluarga juga kan? Dan lo udah berapa lama tuh kayak ngirit lifestyle dengan transportasi umum ini? Dari pertama kali ke Jakarta. Umur berapa itu berarti? Berapa ya? 20 apa 21 apa ya? 20 atau 21? Cuma kan pasti Awal lo kuliah. dari luar Jakarta gitu ya, pindah ke Jakarta. Ada culture shock yang lo rasakan nggak? Di sisi kayak lifestyle-nya lah. Ada banget. Apa tuh? Ternyata banyak dari teman-teman aku itu yang sama orang tuanya nggak dibolehin naik motor, naik ojol gitu, naik transportasi umum itu mereka nggak boleh. Aku ingin punya orang tua seperti itu. Itu aku kaget sih. Iya, Aku iya. main kaget. Oh, jadi kamu kagetnya di belah situ. Sedangkan kamu kayak pas nyampe Jakarta langsung ngirit dengan Iya, transportasi benar, umum dan benar. lain-lain. Tapi orang-orang juga kan selain tahu lo sebagai orang, ya pasti orang-orang lebih banyak tahu tuh mbak-mbak KRL lah. let's say. Sampai banyak, gue lihat di Instagram lo tuh banyak yang nanya rute KRL atau rute komuter ke lo. Lu terganggu gak sih sebenarnya sama itu? Enggak sih. Ya udah Enggak. tinggal jawab aja. Tapi gitu. lu emang sehafal itu? Kalau KRL aku lumayan hafal karena dia nggak terlalu banyak kan rutenya. Kalau Transjakarta tuh kan kompleks Banyak. banget itu. Oh. Biasanya aku cuma tahu ke daerah-daerah GI, daerah-daerah Blok M. Oke, tapi lu ada niatan gak sih, kan secara lu jadi content creator gitu ya, lu pernah kepikiran gak sih, gue pengen bikin proposal terus kasih ke KAI gitu, Pak saya bisa gak sih jadi brand ambassador atau duta KAI gitu? Aku menunggu aja deh, siapa tahu ada. Siapa Oke. tahu ditawarin kan Kalau lu ya. ditawarin, abis ini berarti lu harus kasih gue persenan ya. wah, Karena gue udah baik-baik mempromosikan lu nih. Terus gue baik dulu nih, ngasih minum dulu dah. Boleh diminum Capek. kan? Ngobrol sama lu capek soalnya. Benar.
Sampai bunyi. Salah satu ngirit tuh bau minum tau. Bener. Tapi lu boleh banget loh ngasih tips kayak ke gue juga atau ke anak Bayu gitu. Kayak tips-tips lu ngirit selain transportasi umum apalagi? Biasanya gue kalau ngirit itu lebih naik transportasi umum. Terus bawa minum. Terus kalau makan minumnya air putih. Kan udah bawa tumbler sendiri. Bener. Selain sehat, ngirit, terus apa lagi ya? Nebeng teman. Kalau ada teman yang searah, gak usah malu, ngomong aja, ikut dong, nebeng gitu ya. Iya sih, kan? gue juga manusia nebeng lagi. Nebeng. By the way, Cete, gue tuh kan kenal lu dari sosmed ya? Ya. Terus sosmed lu kan Cete atau cerita Cete gitu. Gue gak tahu nama asli lu gitu. Tapi apakah jangan-jangan Cete itu artinya adalah ada hubungannya dengan Khairul Tanjung? Ada nggak ya? Wah, ada nggak ya? jangan-jangan dia anaknya. Coba dicari. Serius? Enggak dong. Gue kira beneran. Tapi lu pengen kan? Kita kan tahu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba lu ditawarin gitu. Tawarin apa? Ditawarin kerja sama Khairul Tanjung, mau nggak? Mau lah. Tergantung kerja apa dulu. Ya kerja jadi ya dia kan punya banyak bisnis gitu. Mau. Jadi content creatornya, let's say. Boleh, mau. Boleh. Ini gue kayak Pak Cete boleh? Gue selalu mempromosikan lo deh. Lo harus kasih persenan sumpah gue. Boleh. Abis ini ya, kalau ada yang goal. Kalau ada yang gol, tapi ntar biasanya lu nggak ngomong, diem aja. Tiba-tiba udah ada di Instagram. Oke. By the way, tapi kan lu kan sering banget bikin konten ya, kayak all the time dimanapun lu berada lu bikin konten gitu. Lu jangan-jangan pakai ini ya, paket Bayu ya? Iya kan, lu pakai paket Bayu kan, paket super kaget yang harganya tuh 20.000 doang. Benar. Itu 7 GB buat 30 hari guys. Jangan lupa lu beli lagi abis ini ya. Pasti. Dan belinya cuma bisa di aplikasi Bayu gitu. Lu masih ada kan? Masih. Karena masih ngirit kan? Masih ngirit dong, makanya pakai Bayu. Pakai Bayu bener. Gue punya ini deh. Gue mau ngajak lu main games dikit. Boleh. Games apa? Gamesnya kayak what if. What ya? Seru Tapi lu nih menghayal nih. Ini ngayal ya, tapi lu harus jawabnya cepet. Gue nggak mau kayak pokoknya setiap 1 detik lu gitu 1 kopi buat gue. Oke, boleh. Berarti kalau misalnya lu telat 5 detik 5 kopi buat boleh, gue. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, abis itu gue asam lambung nggak masalah. Oke ya, nih yang pertama nih. What if kalau lo seorang generasi sandwich, tapi lo tinggal di gerbong KRL tapi diubah jadi rumah, mau nggak? Mau, seru. Mau. KRL kan penuh banget, Chat. Kan dibikin kayak kamar, kayak rumah. Lo nggak takut? Enggak. Kayak banyak Kan orang kayak yang berarti. di luar-luar itu yang tinggal di minivan gitu kan. Itu gak apa sih. Oh jadi kayak lo jalan-jalan emang, tapi pala lu pusing lo pasti, karena kan lo jalan terus tuh. Istirahatnya KRL tutup jam berapa sih? Jam 11 ya? Jam 11-an Jam 11 baru jam 11 baru bisa istirahat. Sama aja di Jakarta juga gitu, anak-anak agency. Oh, Jam 11 baru pulang. Oh, pasti pengalaman lo ya kayaknya ya. Yang overtime-nya nggak dibayar itu. Waduh. Ini banyak banget yang kesinggung ini pasti. Oke, next ya. What if gimana kalau lo jadi traveler keliling Jakarta tapi cuma boleh naik KRL, lo mau? Mau. Enak banget. Karena misalkan dari rumah ke BSD naik KRL bisa ke Nambo. Tahu Nambo nggak? Enggak lagi, gue taunya Sambo. Nambo itu ada di dekat-dekat Bogor gitu. Oke. Dan dia rutenya cuma 2 jam sekali. 2 jam sekali? 2 jam sekali KRL-nya. Jadi lu kalau udah ketinggalan nunggu 2 jam Nunggunya 2 kemudian jam beneran. menangis dong. Oke, tapi lu mau berarti ya? Mau. Apa sih yang Enak. bikin spesial KRL dibandingkan transportasi umum lain di Jakarta? Nggak macet. Tapi MRT juga nggak macet kan? Cuman ya emang cuman rutenya belum terlalu tipis banyak. lah ya. Oke, nah tapi lo bisa satu lagi nggak? Boleh ya? What if satu lagi? Gimana kalau lo harus jadi event planner dan ngadain pesta kejutan tapi di dalam KRL? Seru banget. Iya, gue tahu seru. Bisa nggak? Bisa, kenapa enggak? Gimana? Lo mau bikinnya? Coba ceritain dong. Mau bikinnya kayak gimana? Aku mau bikin acara kejutan ini ya. Iya, kayak surprise atau ya event apapun gitu. Let's say ya kalau misalnya lo mau bikin surprise party buat temen lo atau buat gebetan lo gitu misalkan.
Punya nggak gebetan? Enggak. Kata gue juga pilih di sini. Pasti ada mas-mas Jawa di sini. Kalau ada? Tuh udah open banget loh. Tuh mas-mas Jawa udah angkat tangan loh. Jadi tukeran kotak kali ya. Bisa. Oke, jadi lu mau bikinnya kayak gimana? Mau bikinnya Lu kayak bayangin lu, lihat dulu tangannya, lu bayangin kalau lu nanti ngasih birthday surprise ke dia, tanya dulu dong kapan ulang tahunnya. Seru. Jadi kapan ulang tahunnya? Apaan aku? Iya. Wih, jangan panik dong, tenang aja. Kacamataan lo. Desember. Sama. Sagittarius. Bukan Capricorn. Tapi nggak apa-apa. Soalnya udah sesuai tipe loh. Benar. 180 cm nggak? Apa? Tinggi berapa? 170. Nggak mungkin. Maksudnya? 180 kali. Tuh dipaksa ya. Sendiri ya. Lucu banget. Tinggal pakai batik aja. Iya. Tinggal pakai batik, dia Tinggal suka pakai pakai batik. batik. Jadi besok kalau ketemu pakai batik ya. Satu itu, kedua lu pakai dia udah pakai kacamata. Benar, Mas pakai Jawanya udah. Itu mata tatapannya udah jatuh cinta banget, Cete. Sampai merah mukanya, cuy. Sini sampai ada urut tuh gitu. Sampai salting mampus tuh. Jadi gimana? Ini kalian jatuh cinta beneran ya? Sumpah, hari ini gue bener-bener banyak job desk gue hari ini, guys. Oke, jadi gimana birthday planner-nya? Birthday nih. Lagi rame tuh kan. Udah, gak usah salting dulu lu berdua. Pusing gue liatnya. Dia ketawa terus. Lu tukeran aja lu jadi host nih ngobrol berdua. Jadi katakan cinta hari ini. Katakan cinta. Jadi gimana lagi birthday rame surprise? nih, Iya. jam 6 nih, jam 6 jam pulang kantor, tiba-tiba masuk, terus tiba-tiba semua orang yang dalam KRL nyanyi. Oke. Happy birthday to you. Semuanya. Aduh, namanya dong. Siapa namanya? Namanya siapa? Namanya siapa? Siapa? Tefka. Orang Jawa apa itu? Tefka? Iya. Oke, berarti happy birthday. Happy birthday Tefka, Tefka. Gitu. Dia samping banget, cuy. Artinya apa Tefka? Apa? Artinya apa Tefka? Itu gabungan antara nama bapak aku sama penulis favoritnya. Wih, siapa? Tereli. Teguh sama Franz Kafka. Keren. Udah ngobrol ya. Gue dikacangin di sini, boy. Aduh. Oke, gue harus cut ya. Cut dulu, maksudnya cut omongan kalian berdua, nanti lanjut di belakang aja, boleh? aja. Karena gue masih pengen ngebahas tentang KRL. Boleh. Lu kan udah lama banget pakai KRL ya? Paling lama lu pernah pulang semalam apa? Jam berapa paling telat? Lu pernah kayak KRL jam terakhir kah gitu? Jam terakhir pernah. Pernah. Tapi lu pernah ada kejadian horor nggak di KRL? Kalau horor enggak. Horor atau yang mencekam gitu, kayak misalkan ada yang ngikutin atau apa gitu? Kayak ngikutin. Oh, pernah pas waktu itu. Jadi Gimana, gue gimana? mau nge-thrift di Pasar Senen. Terus? Terus gue tuh biasanya di gerbong campur. Terus gue tuh kalau di KRL tuh nggak notice sekitar gitu loh. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu bilang, mbak-mbak gitu bilang, mbak kayaknya mbak diikutin deh. Ah, sumpah. Terus Justru orang lain yang nyadar ya? terus aku kayak, oh iya mbak, langsung ke gerbong cewek. Oh, langsung Langsung ke, pindah. karena posisinya lagi nggak rame. Tapi lu Gua takut. menyadari orang yang mana nggak? Nggak, Oh enggak, lu benar-benar. langsung cabut aja. Tapi dia benar-benar tipikal orang yang sangat tidak peduli, guys. Maksudnya buat keamanan pribadi aja kayak gue nggak peduli siapa yang ngikutin gue, pindah aja gitu. Iya benar. Cuek itu kah? Padahal orangnya bisa aja kayak nungguin lu pas turun dari stasiun, tapi lu nggak peduli juga ya sama. Gue langsung ke gerbong cewek. Ya ampun, Biar aman. keren banget. Tapi gue agak kepo juga nih, kan emang berarti self branding lo yang pengen lo dikasih lihat nih ya ke orang-orang itu ya, yang mungkin yang ngirit dan lain-lain gitu. Tapi di kehidupan nyata, sebenarnya lo tuh orangnya seperti apa? Seperti apa-apanya nih? Ya apa maksudnya? Lifestyle lo gitu. Lo julid gak gitu, atau lo banyak cowoknya gak? Itu ada satu. Cete, iya gue juga pengen jadi content creator gitu kayak lo gitu ya. Tapi gue bingung nih memulainya dari mana. Apa gue jadi ini ya, mbak distro gitu? Boleh. Kan sekarang gue udah di distro nih. Tapi menurut lo, ini gak sih, apa namanya? Harus ada yang gue ubah lagi gak? Harus nambahin apa lagi gitu? Gajah duduk cocok gak sih? Gajah duduk, sarung. Gajah duduk tuh sarung. Gajah duduk tuh apa?
Apa itu gajah duduk? Gajah duduk, gajah beneran duduk? Nggak cukup dong? Nggak cukup sih. Itu adalah Gajah duduk tuh sarung. Iya kan sarung. Iya. Menurut lu gimana? Apa namanya? Sarung kok bukan? Kenapa? Apa ya? Bukan cowok. Bener, kenapa sarung? Iya. Karena biar lebih white. Oh iya, biar si audiens cowok-cowok tuh kayak notice gue gitu misalkan. biar cowok-cowok yang rajin ibadah itu Itu, notice lo. biar cowok-cowok rajin ibadah tuh notice gue gitu. Boleh, tepat sasaran kalau itu. Tepat sasaran. Oke, tapi selain itu ada lagi nggak yang menurut lo harus gue tambahin? Apa ya tambahin? Apa kek? Lampu lagi atau Tambahin. speaker? Menurut gue kayaknya karena Gen Z tuh suka pakai tumbler sih. Sini Tumbler. ada tumbler kan? Selain ini. Bener juga. Distro jualan tumbler gitu. Oh iya, brand Biar kita gitu ya. Dibawa kemana-mana. Tapi kepinggirkan dulu, Datan. Gue pengen lo cepat mendapatkan jodoh. Lo tanya dulu dong, perkenalan lagi sama Tefka. Tadi kan udah nanya nama, tanya umur gitu. Tertarik kan lo sama dia? Tefka umurnya berapa Tefka? Apa sih? Apa lo seperti itu? Kenapa Tefka? Salting banget. Tefka umurnya berapa Tefka? 21 saya. 21. Ternyata kalau berondong tuh saltingan ya. Oke, terakhir nih. Personal lu kan berubah-berubah mulu nih, Cata. Hati lu juga berubah-berubah. Hati. Enggak. Enggak Personal sih lu kan kalau berubah-berubah. Aku tuh kalau udah suka sama orang biasanya. Balik lagi ke percintaan. Salah gua sih. Terus Ini persona nih ya, persona lu kan berubah-berubah nih dari cewek KRL, terus cewek kacamata, terus juga sekarang cewek yang ngirit lah, let's say. Ugal-ugalan banget nih, berubah-berubah gitu kan. Nah sebenarnya lo tuh pengennya, idealnya yang lo inginkan banget lo dikenal seperti apa? aku lebih pengen dikenal sebagai mbak-mbak KRL aja. Mbak-mbak KRL itu biasanya ngirit, si mendang-mending, yang gitu-gitu sih. Advice financial buat anak-anak Gen Z gitu. Oh, kalau gue itu kalau pengen barang biasanya gue tahan dulu kayak beberapa minggu. Kalau masih kepikiran aku beli, kalau udah nggak kepikiran ya udah. Oke, berarti itu advice-nya adalah sebelum lu pengen banget sama barang itu sampai nggak kebawa mimpi, selama itu nggak kebawa mimpi, berarti gak usah dibeli. Betul. Tapi kalau misalkan kebawa mimpi sampai berminggu-minggu baru lu beli gitu ya. Itu advice-nya. Oke. Ini karena dua orang ini udah sama-sama ngebet dan gue udah terlalu banyak tugas hari ini, gue capek banget menjadi mak comblang dan juga harus banyak nanya ke si host ini, ke Ceta ini ya. Jadi kita harus pamit aja ya. Terima kasih banget buat anak Bayu yang udah pada nonton, dan jangan lupa juga buat follow semua sosmed Bayu. Ditambah jangan lupa juga tonton podcast ini di aplikasi Bayu. Dan kalau misalnya kamu ada topik, terus juga kamu misalkan pengen request guest star siapa, bisa langsung komen aja di bawah sini. Oke, kalau gitu Ayunya pamit dan Ceta juga pamit. Bye bye kalian berdua sana bucin.